agar kalian semua ini bertakwa. Takwa di sini bisa kita dengan menjalankan ibadah apa saja. Orang dikatakan bertakwa bisa menjalankan ibadah apa saja. Mau engkau dengan baca Quran, mau engkau dengan sholat, mau engkau yang lain sebagainya. Akan tetapi wa taqwa hiya, nah, Biblia menyebutkan takwa itu adalah leher. Sudah. Allah, alhamdulillah ya Rabb, anak ikut di sini duduk, alhamdulillah ya Rabb. Allah, di luar sana orang enggak ngerti apa ini, alhamdulillah. Nah, ini terus kita ngomong takwa, sudah amal, soal ibadah belum tentu diterima sama Allah, terus dianggap kita yang hebat. Ya. Makanya takwaan kita. Karcem modelnya banyak sekali bilangannya dan hukumnya banyak sekali. Wa yatimmu tanawulha min nawahin katsirah min nahiyati fiqh. Maka karenanya kita akan sempurnakan ya, mendapatkan ilmu tentang puasa ini dari segala macam hukum, dari hukum fikihnya, dari hukum sejarahnya, dari hukum kesehatannya ya. Bahkan ada para ulama terdahulu membuat kitab tentang kitab tentang faedah puasa. Begitu juga ada yang nulisnya kecil-kecil tentang puasa, tipis-tipis kitabnya. Ada juga, ada yang masya Allah tebel. Ya. Fal mutaqaddimun man alafum an Ramadan katsir minal kutub. Maka orang-orang terdahulu itu banyak sekali yang ngarang-ngarang kitab tentang bulan Ramadan. Ya. Mendapatkan daripada di dalamnya itu tadi luar biasa dari segi ilmu fikihnya, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga dari segi keutamaan orang puasa, keutamaan Ramadan yang diambil dalilnya dari kitab dan sunnah, dari ucapan-ucapan orang-orang soleh terdahulu ya, seperti contoh yang Habib Salim sebutkan tadi ya. Amma ma yata'allaq bi dzikr fadaili fal mu'allafat fihi katsira jiddan. Jadi kalau kita mau nyebutkan, kata Habib Salim, tentang ulama-ulama yang ngarang kitab tentang apa? Ramadan, tentang puasa, wah banyak sekali. Kita tidak usah nyebutkan banyak sekali tentang hal tersebut. Tapi kita nanti akan sebutkan sebagian, kata beliau. Dan diantaranya orang-orang yang terakhir ini dan orang-orang yang di zaman-zaman sekarang, yang mana mereka itu tadi membuat kitab dengan cara penelitian dari segi puasa, Ramadan dan yang berhubungan dengannya, dari segi kesehatan yang lain. Ya kemarin Rejab masuk Syaban, ya wes. Sya'ban masuk Ramadan, ya wis begitu aja. Apa bedanya? Enggak, harus ada persiapan yang luar biasa. Maka diantaranya apa yang sudah dijalankan bukan bid'ah, tarhib Ramadan. Ya, yang ada pawai di mana-mana, sekolahan dan sebagainya. Selama tidak ada maksiat, benar itu. Bagus, mulia. Karena diantara cara untuk memuliakan, menyenangkan ulama. Bahkan para ulama sebagai menyebutkan, kalau ente tidak punya kesenangan dengan adanya datang bulan Ramadan, ente cari sesuatu yang bisa menyenangkan hati ente, diingat-ingat. Biar pas nanti masuk Ramadan, ente juga senang. Nah, karena tidak ngerti Ramadan, ya karena tidak kenal. Ya. Habis ini akan datang tamu mulia, orang luar biasa. Nah kalau tidak ada yang kenal, datang ya biasa wae. Tapi kalau kenal, masya Allah, anak ceritakan. Anggaplah sebut Habib Salim Syatiri habis ini datang, kita lagi baca kitabnya. Duh ini yang ngarang itu, masya Allah. Langsung kita akan apa? Bangun, berdiri, siapkan hati, siapkan segalanya, pakai wangi-wangian, baju yang dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tidak kenal sama Ramadan, apa yang akan kita siapkan? Tidak ada. Ya wis begitu-begitu aja. Nah ini tadi. Kalau katakan al-muslimun al-awwalun ya'duna idraka hadha syahr al-maimun fadlan minallahi wa ni'mah. Wa kanu yarjuna an yuballighuhumullahu zamanah bal kanu yatamannuna an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Orang-orang terdahulu, muslimin terdahulu, mereka itu selalu menganggap Ramadan ini pemberian dari Allah yang luar biasa. Sekarang kita didatangi sama orang, dikabari, Pak, ini saya utusan dari orang kaya mau ngasih jenengan hadiah. Hadiahnya apa? Dikasih sepeda motor yang paling bagus, yang mahal, lebih mahal daripada mobil harganya. Kira-kira apa yang akan kita siapkan untuk datangnya hadiah itu? Nah, mereka menganggap ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah yang Allah berikan khusus
Betul, sehat hadiah dari Allah, akal kita bisa berpikir hadiah dari Allah, mata bisa melihat hadiah dari Allah. Tapi kalau Ramadan khusus daripada segala-galanya. Bahkan semua yang Allah sudah berikan kepada kita, kita tujukan untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengharap untuk Allah sampaikan. Ini baru masuk di Ramadan. Ya Rabb, ketemukan anak sama Ramadan di tahun depan ya Allah. Baru sehari Ramadan ini. Mereka yang didoakan apa? Ya Allah, sampaikan anak ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan. Mintanya begitu. Habib Ali Habsyi dalam kitabnya minta, baru dibaca, baru malam pertama Ramadan beliau mengatakan semoga Allah Ta'ala berikan kita Ramadan yang luar biasa. Beliau menyebutkan dan semoga Allah Ta'ala temukan kita setiap tahunnya. Masya Allah, ini harapan yang luar biasa. Bahkan disebutkan juga ya, bahwa di antara mereka yang berharap Ramadan ini setahun penuh ya Allah. Jangan cuma sebulan, setahun penuh ya. Lah, harapan mereka begini karena kenalnya mereka dengan bulan Ramadan. Beliau kenal. Ini sama gambaran kecil saja ya. Seperti orang-orang yang pedagang ya, orang pedagang sarung, orang dagang kurma, yang pokoknya ketemunya kalau apa? Bulan Ramadan. Apalagi Quran ya. Kalau ketemunya bulan Ramadan, dagang-dagangannya itu pasti akan menganggap apa? Ya Rob, pokoknya setahun kamu aja. Jangan sebulan 2 bulan ya. Sampai ada orang ya, non muslim kafir, orang Cina ngomong apa? Nggak bisa ngomong sama MUI biar Ramadannya 3 bulan katanya. Karena penghasilannya dia 1 bulan saja melebihi daripada hasilnya 4 bulan ya. Dia bilang kalau pikirnya dia kalau sudah 3 bulan ini ya berarti 3 dikali 4 dikali 3 sudah lebih setahun, sudah cukup 3 bulan kerja, sisanya masya sudah hidup nikmat. Nah ini tadi. Nah, tapi mereka orang bukan pikiran mereka begitu, enggak. Mereka kenalnya sama duit, jadi pikirannya begitu. Tapi kita kenalnya dengan Ramadan. Walil ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin al musannafat al adidah ya. Di antara mereka banyak lagi yang ngarang-ngarang kitab tadi tentang bulan Ramadan. Tentang hukumnya dan lain sebagainya. Lalu Habib Salim memberi saran paling bagusnya kitab tentang karangan bulan Ramadan atau bulan tentang puasa ini adalah karangan Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yang kitabnya itu bernama Ittihafu Ahlil Islam bi Khususiyati Siyam ya. Bagaimana kitab itu isinya tentang apa-apa yang berhubungan dengan Islam, puasa bagi orang-orang yang beragama Islam. Dan di antara mereka ada juga yang mengarang kitab tentang puasa, tapi yang diambil dari segi sudut pandangnya tentang zaman kapan ini puasa, dari semenjak kapan. Maka Habib Salim mengambil sedikit. Wa kaifa kana siyam fil usuril qadimah wal umamis sabiqah. Bagaimana sih puasa orang-orang dahulu itu tadi? Puasa itu kan sudah dari dahulu kala. Bagaimana puasanya? Umat-umat terdahulu bagaimana puasanya? Bahkan sampai ada mereka yang membahas, meneliti, mencari tahu tentang bagaimana puasa di zaman Nabi Adam. Sampai zaman Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan, dicari, tidak tahu dari kitab mana sahabat. Sampai adanya Islam, piye puasanya. Maka berbeda-bedalah mereka berpuasa. Ada di antara mereka berpuasa itu yang mana puasanya 1 hari penuh, tidak makan, tidak minum. Ada di antara mereka yang lebih lama daripada puasanya Islam, tidak dari subuh sampai maghrib, tidak lebih lama, tapi tidak sampai 1 hari penuh ya. Nah, macam-macam. Lalu beliau mengatakan semua itu berbeda dikarenakan karena berbeda agama, berbeda keyakinan di zaman dahulu itu tadi. Wa kaifa tamma siyam fil umamis sabiqah wal hadarat al qadimah wa hal kana siyamuhum mithl siyamina am kana yakhtalif wa ghairu dzalik hadal umum. Jadi ada kitab khusus tentang itu. Karangan kitab khusus tentang apa? Puasa itu sama apa enggak? Mereka itu puasa, apa boleh enggak minum? Apa boleh enggak makan? Apa puasa enggak makan tok? Boleh minum atau boleh minum tapi enggak, boleh makan saja enggak boleh minum dan lain sebagainya. Macam-macam. Maka diantaranya ada wa alafal ulama ala irfun min ahli tarbiyah wa tazkiyah al muhaqqiqun radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim anisyam min hadiyat ruhiyah.
Ya, maka diantaranya juga ada karangan kitab ulama ahli tasawuf mengarang kitab menjelaskan puasa dari segi manfaat ruhaniyahnya kita. Ya, dari segi apa? Ketenangan jiwa kita. Bagaimana sih manfaat puasa tentang jiwa? Jadi saking hebatnya puasa sampai bisa diambil dari segala aspek. Apapun, mau dari kesehatan, mau dari bagaimana ceritanya terdahulu dari sejarahnya, begitu juga dari ruhaniyahnya. Min nahiyati fawaidi siyam wa atharihi ala batinil insan wa ruhi wa imanih wa ta'thirihi fi tazkiyatin nafas wa tathhiriha wa tasfiyatil qalb. Bagaimana puasa itu bisa membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan keadaan, dan bahkan bisa menjadikan roh kita ini naik sampai setinggi daripada langit. Keadaan yang luar biasa, dan manfaatnya di dalam kita melawan hawa nafsu. Nah, kita ini sekarang nggak boleh makan. Ketika nggak boleh makan, manfaatnya apa dari segi tubuh kita, ruhaniyah kita? Kita bisa bayangkan, bukan nggak boleh makan tok, tapi bohong nggak boleh, maksiat, memandang dengan syahwat nggak boleh, ngadu domba nggak boleh, berkata kotor nggak boleh, bahkan jidal, debat nggak boleh. Tidak boleh. Jadi berarti tidak boleh segala-galanya. Iya. Bagaimana manfaat rohaniyah kita, jiwa kita ketika tidak boleh itu semua? Maka di situ ada kitab khusus menerangkan tentang hal tersebut. Maka disinilah katanya beliau yang paling bagus tentang karangan manfaat puasa dari segi manfaat sufi ahli tasawuf adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kitab tentang puasa yang ada di Ihya Ulumuddin. Wah, habis semuanya. Total sudah dibahas segala macam. Dan aku, kata Habib Salim, telah membaca kitab ini. Kitab yang akan kita baca ini namanya Bughyatut Talib al-Manhum fi Basti Ba'dil Ahkamil Fiqhiyah wa Dzawqiyah lis-Shaum. Ini kitab isinya adalah tentang hukum fikih dan tentang kemuliaan daripada puasa secara rasa. Jadi kita lihat dari segi tasawufnya juga, dari segi ilmunya ya, akan diambil. Yang mana dikumpulkan oleh murid yang bernama Ibrahim bin Abdul Bari bin Muhammad Al-Idrus. Yang mana beliau itu tadi mengumpulkan fawaid, masalah dan pelajaran di dalam pelajaran yang aku ajarkan, kata Habib Salim, di beberapa kali pertemuan. Dan ini kitab aku sudah lihat, insya Allah manfaat luar biasa. Dan aku juga sudah sering kali disodori kitab ini sama murid ini tadi. Jadi kitab ini bukan karangan karepnya sendiri. Maaf, mungkin kita belajar begini terus kita nulis ya mungkin bisa salah, bisa enggak pas, enggak. Tapi ini sudah ditulis, disodorkan. Habib, ini betul enggak? Terus dibuat lagi, Habib, ini betul enggak? Terus lagi, setiap ada yang tidak pas, Habib Salim benarkan dan lain sebagainya sampai sempurnanya kitab ini tadi. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kitab ini bermanfaat untuk seluruh umat Islam dan seluruh muslimin, dan semoga kitab ini dijadikan oleh Allah Taala termasuk kitab yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Salim menulis kata-kata ini tahun 1438 Hijriah. Lalu juga ada tentang daripada pembukaan atau kata-kata pembuka dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang isinya juga memuji daripada kitab ini, dan beliau pun memberikan pujian yang luar biasa bagi seseorang yang menulis kitab ini. Dan beliau memuji Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan insyaAllah kita masuk pertemuan yang akan datang tentang awal kitab ini, ta'rifus siyam, pengertian, pengenalan tentang puasa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.